Ketika Imam Mahdi sudah ada, semua rahmatan lil alamin betul-betul terwujud. Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat, sekarang agak sulit. Tapi nanti Imam Mahdi yang digambarkan oleh Rasulullah melalui sabda-sabdanya, sampai yang namanya kambing bisa makan bersama harimau. Baik, kemudian berikutnya nomor berapa? Iya, 8. Ini nanti diurutkan gitu. Padahal tadi sampai berapa? 14 ya? Ini baru 8. Berarti masih 6 lagi. Waktu tinggal 5 menit lagi. Sabar. Sudah Anda ringkas seringkas-ringkasnya, biar mudah untuk difahami. Baik, yang ke-8, beratnya cobaan yang dialami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi siapakah orang yang paling berat cobaannya? Siapa orang yang paling berat cobaannya? Yang paling berat cobaannya adalah para nabi dan siapa yang mengikuti mereka. Jadi siapa yang mengikuti mereka, itu yang paling berat. Semakin berat, semakin berarti ia semakin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lainnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani menyampaikan status hadisnya adalah hasan sahih. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisalnya dan yang semisalnya. Diuji seseorang sesuai dengan kadar agamanya. Kalau kuat agamanya, maka semakin keras ujiannya. Kalau lemah agamanya, berarti semakin maka diuji sesuai dengan kadar keadaan agamanya itu. Ila akhir. Jadi jelas sekali kalau begitu bahwa ujian itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Jadi kalau begitu bolehkah meremehkan keadaan ujian orang lain? Enggak boleh. Mungkin untuk orang itu sudah memang kapasitasnya seperti itu. Karena banyak saudara kita yang kurang paham, baru diuji gitu aja sudah enggak bisa. Jangan berkata gitu. Ingat hadis ini tadi, Allah menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanan masing-masing itu. Bolehkah anak SMA mengatakan kepada anak SMP, oh ujian gitu aja? Nah, boleh nggak gitu? Ya enggak, memang kadarnya SMP. SMP mengatakan SD, ujian gitu aja. Nah, nggak bisa, nggak boleh mengatakan itu. Ya memang kadarnya masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-10. Oh 9. Alhamdulillah nyimak maksudnya itu. Sengaja biar ngetes saja. Ternyata masih serius. Yang ke-9, permusuhan terhadap keimanan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah, yang namanya al-haq, yang namanya al-batil, hak dan batil ini dua-duanya akan ada semasa dunia masih ada. Ya. Tidak akan ada satu masa yang ada hanya baik atau al-haq saja. Tidak ada satu masa yang ada adalah al-batil semuanya. Tidak. Pasti ada al-haq, ada yang batil. Inilah ada waliullah, ada walius syaitan. Itu selamanya akan ada. Silahkan dibuka bahwa wali itu ada 2. Nanti plus wali-wali yang lain termasuk wali murid. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 257.
Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi selamanya akan ada waliullah dan walius syaiton. Itu. Waliullah siapa? Penegak kebenaran, para anbiya dan siapa yang mengikuti mereka. Siapa walius syaiton? Yakni iblis dan yang mengikuti jejak langkahnya. Contoh, anak akan berikan contoh, 3 contoh. Penegak kebenaran Nabi Ibrahim. Penegak kebatilan siapa? Ayo, siapakah dia? Namrud. Contoh yang kedua, penegak kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Penegak kebatilan? Iya, Fir'aun. Berikutnya, penegak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penegak kebatilan orang Quraisy, di antaranya yang Allah abadikan Abu Lahab. Padahal siapa Abu Lahab ini, Bu? Jamaah? Pamannya sendiri, bayangkan. Jadi ini kalau kita tarik garis terus selamanya tetap akan ada. Pertanyaannya kita ada di yang mana ini? Di al-haq atau di batil? Iya, insya Allah kalau ingin selamat di hadapan Allah, pilihlah jalan yang hak, berada di barisan kebenaran. Meskipun ujiannya ya kita bisa sendiri mendapatkannya. Kenapa sih umat Islam kok jadi bulan-bulanan? Padahal kalau jadi bulan beneran nggak diapa-apain. Nah, tapi kan nggak bisa itu. Karena ma'asyiral muslimin, selama masih ada Yahudi dan Nasrani, dia tidak akan ridho kita istiqomah dalam kebenaran. Dia akan memalingkan kita. Ini jaminan dari firman Allah tabaraka wa taala, Quran surah 2 atau Al-Baqarah ayat ke-120. Jadi walan tardha angkal yahud wan nasara. Jadi tidak akan ridho, ya, tidak akan ridho sampai kita mengikuti milah mereka. Itu. Sehingga dengan demikian selama masih ada tidak akan selesai. Ya udah, kita hanya mau di baris di mana aja. Di barisan mana? Baik, wallahu a'lam. Kita lanjutkan yang berikutnya, masa depan hanya milik Islam. Ya, masa depan hanya milik Islam. Tayyib, karena ini panjang hadis-hadisnya, silahkan tolong di-share, akhi, Bu Dokter, untuk masa depan milik Islam, masa depan Islam. Ini kami ambil ya tulisan Alamah Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahumullah. Enggak usah dibaca ya, nanti bacanya di rumah karena jamnya sudah mendekati titik. Sengaja kami bikin gini, kadang-kadang tegang, kadang-kadang kita longgarkan, ya. Seperti kita mendirikan layang-layang. Layang-layang kalau ingin tinggi, kadang ditarik, kadang-kadang dilepas. Baik, lanjutnya pemberitahuan Nabi tentang berbagai hal yang akan terjadi sudah terbukti sebagaimana yang beliau sabdakan. Kenapa itu terjadi?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan semuanya sudah terbukti, karena Rasulullah tidak pernah menyampaikan segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu, tapi Rasulullah menyampaikan karena wahyu, pasti kebenarannya. Karena ini petunjuk dari Allah. Quran surat An-Najm surat 53 ayat 1 sampai 4. Contoh, Rasul telah menyampaikan nanti umat Islam laksana nampan yang isi kue jadi rebutan banyak orang. Ya kan? Bahkan di hadis yang lain, umat Islam nanti seperti buih di lautan, enggak punya kekuatan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah umat Islam ketika itu sedikit? Tidak, banyak, tapi enggak punya kekuatan sama sekali. Afan, contoh, umat Islam sekarang sedikit atau banyak? Banyak. Punya kekuatan? Seperti kue di nampan, jadiin rebutan banyak orang? Padahal beliau menyampaikan 14 abad yang lalu. Real, nyata, terbukti. Itu. Masya Allah. Beliau manusia termulia di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, Islam merupakan agama yang memberikan rasa aman dan damai, yang sering dikenal dengan rahmatan lil alamin. Itu sebagaimana yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran surat 21 ayat 107. Bahkan bukan hanya manusia, tapi juga jin. Bukan hanya manusia dan jin, tumbuhan. Bukan hewan, manusia, jin dan tumbuhan, dan semua makhluk hidup. Karena tafsir Ibnu Katsir jilid 5 halaman 385 menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmat untuk alam semesta. Maknanya Allah mengutus beliau agar semua manusia mendapatkan rahmat. Siapa saja yang menerima rahmat, maka ia bersyukur nikmat. Ia pasti bahagia hidupnya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang menolak nikmat ini dan mengingkarinya, dia pasti celaka dunia dan akhirat. Rahmat, kasih sayang, identik dengan ketaatan. Maka siapa yang menerima Rasul sebagai uswatun hasanahnya, agamanya sebagai dinnya, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Kalau Islam sudah tegak di bumi, maka tidak ada kezaliman yang ada. Masya Allah. Contohnya nanti siapa? Ketika Imam Mahdi sudah ada, semua rahmatan lil alamin betul-betul terwujud. Kalau dulu Rasulullah dan para sahabat, sekarang agak sulit. Tapi nanti Imam Mahdi yang digambarkan oleh Rasulullah melalui sabda-sabdanya, sampai yang namanya kambing bisa makan bersama harimau. Padahal gimana kambing dengan harimau? Oh, kalau untuk sekarang itu saking rahmatan lil alamin terwujud, kedamaian terwujud, itu namanya kambing dengan harimau itu bisa makan bareng. Itu. Berikutnya, sifat karakter manusia maunya apa? Instan, cepat, mudah. Maka sekarang mie instan itu larisnya luar biasa. Enggak ya? Ternyata instan itu bagian dari fitrah manusia. Namun seyogyanya harus kita landasi dengan kebenaran. Apa?
Karena tergesa-gesa ternyata penyakit manusia. Tergesa-gesa itu ternyata penyakit, ma'asyiral muslim. Walaupun itu fitrahnya manusia inginnya cepat dan mudah, tetapi ternyata ini adalah penyakit manusia. Anak akan sampaikan surat Al-Anbiya surat 21 ayat 37. Di ayat itu Allah tabaraka wa taala menyampaikan khuliqal insanu min ajal. Manusia telah dijadikan atau bertabiat tergesa-gesa. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Kelak akan aku perlihatkan kepada kalian tanda-tanda azabku, oleh karena itu janganlah kalian minta kepadaku untuk mendatangkannya dengan segera. Lihat para umat-umat Nabi terdahulu mintanya apa? Segera didatangkan azab. Begitu diberikan azab bagaimana? Luar biasa. Contoh, umatnya Nabi Lut alaihissalam minta disegerakan azab. Allah mengadabnya berapa lama? Dijungkir balikkan bumi, atas bagian bawah, bawah bagian atas dijungkir balikkan. Selama 7 hari 8 malam. Masya Allah. Hati-hati. Dan ini terjadi di zaman Nabi Lut. Sekarang juga beda. Terjadi tapi beda. Yang di mana itu? Yang dulu satu wilayah hilang dan sebagainya, bisa geser-geser itu loh Bu. Yang malam apa itu? Enggak usah dianu. Benar juga enggak beranu. Jadi tergesa-gesa adalah sifat manusia, tapi ini tercela, tidak boleh. Maka kita harus betul-betul menjadi orang yang tenang dan seterusnya. Baik, berikutnya karena waktu sudah menunjukkan hampir selesai, maka yang terakhir termasuk siasah syar'iyah atau politik Islam adalah menyandingkan antara cobaan dengan kesabaran, antara perjuangan dengan harapan yang tinggi. Ana tidak menyampaikan karena tadi di mukaddimah sudah Ana sampaikan bagaimana orang yang perjuangan luar biasa Madinah ketika tadi dikepung oleh musuh-musuhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ya motivasi atas kesabaran, kesungguhan dan seterusnya. Allahu Akbar. Demi Allah, istana Syam sudah nampak dari sini. Diayunkan lagi, Allahu Akbar. Demi Allah, istana Persia sudah nampak dari sini. Diayunkan ketiga, Allahu Akbar. Maka nampak istana ya dari mana? Setelah itu Yaman. Ini semuanya harus dengan perjuangan, diikuti dengan kesabaran. Kesabaran harus melalui perjuangan kita. Maka dari itu mari kita sama-sama meningkatkan kesabaran. Bagaimana kalau sudah bersabar, tingkatkan lagi. Lihat surat 3 ayat terakhir. Ayat terakhir surat Ali Imran ayat keberapa? Sengaja saya nggak menyampaikan ayat keberapa. Pokoknya terakhir aja. Biar hafal dikit-dikit gitu loh. Ayo, Ali Imran ayat terakhirnya surat ayatnya berapa? 200. Ya, tolong akhi sebagai penutup disampaikan. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Iya, kalau sudah sabar, tingkatkan kesabaran, tingkatkan lagi, la'allakum turhamun, agar kita menjadi orang yang beruntung. Semoga kajian kita
mendatangkan keberkahan dan manfaat ilmu dari Allah tabaraka wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.